Kelompok Hamas mengklaim telah menghubungi langsung pemerintah Indonesia soal rencana penerjunan pasukan TNI di jalur Gaza. Pasukan Hamas ini mewanti-wanti agar pasukan Indonesia tak jadi alat untuk melucuti senjata para pejuangnya. Pemimpin Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancaranya pada Al Jazeera Arab mengatakan penolakan Palestina terhadap pihak luar yang datang ke Gaza. Ia menegaskan kekuatan militer manapun yang datang ke Gaza harus membatasi misinya hanya di perbatasan jalur Gaza. Hamas juga meminta agar pasukan yang dikirim ke Gaza fokus untuk mencegah agresi Israel, kemudian menghentikan pelanggaran gencatan senjata tanpa mencampuri urusan dalam negeri Gaza. Penegasan Hamdan ini disampaikan seusai Indonesia mengumumkan akan mengirim ribuan tentara penjaganya. TNI akan dikerahkan untuk menjadi pasukan stabilitas di jalur Gaza. Hamdan juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil peran netral di perbatasan. Hamdan menuturkan pihaknya sudah mendapatkan jaminan bahwa Indonesia ke Gaza bukan untuk melawan milisi Hamas. Sebelumnya, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak juga telah menegaskan bahwa pasukannya sudah siap berangkat ke jalur Gaza. Terkait penempatan pasukan di lapangan, TNI masih menunggu koordinasi teknis pelaksanaannya. Juru bicara Kemlu, Fahad Nabil, juga menegaskan keterlibatan Indonesia dalam misi ini lebih fokus pada aspek humanitarian, bukan terlibat dalam pelucutan senjata. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov melayangkan kritik keras pada Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace bentukan Amerika Serikat. Menlu Rusia menegaskan BOP tak akan pernah bisa menggantikan Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lavrov menegaskan bahwa Amerika Serikat tak menyukai PBB karena terlalu diminta untuk melakukan kompromi. Lavrov membaca semua pergerakan BOP mirip dengan PBB dengan klaim mencari solusi perdamaian. Lavrov juga menegaskan bahwa Washington lebih suka dan tunduk pada mekanisme yang bisa dikelola langsung oleh Donald Trump. Diketahui Donald Trump telah mengumumkan pembentukan Board of Peace, yang mana BOP telah mengundang lebih dari 50 orang untuk bergabung, termasuk diantaranya adalah negara Indonesia. Meski begitu, sampai saat ini Rusia belum secara resmi menyatakan akan bergabung pada Board of Peace. Presiden Vladimir Putin menegaskan pihaknya baru akan mempertimbangkan secara resmi usulan tersebut. Menlu Lavrov juga masih mendalami dokumen BOP sembari berkonsultasi dengan mitra strategisnya. Ia juga menegaskan Rusia mendukung setiap upaya yang bertujuan memperkuat stabilitas internasional. Jika nanti akan bergabung dengan BOP, Rusia juga sudah siap menyerahkan dana $1 miliar Amerika Serikat. Dana ini berasal dari aset Rusia yang sebelumnya dibekukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ancaman keras disampaikan oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dalam peringatan ke-47 Revolusi Islam Iran. Ultimatum disampaikan Pezeshkian di tengah bocornya rencana serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Dikutip dari Times of India, ultimatum keras ini disampaikan pada Rabu 11 Februari 2026. Di depan ribuan orang di lapangan Azadi, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah menyerah akan tuntutan apapun, termasuk tuntutan dari Washington. Pezeshkian menegaskan bahwa Teheran tak akan mengikuti perintah dari Amerika Serikat untuk menghentikan program nuklir. Ia menuturkan bahwa program nuklir akan terus dijalankan dengan damai dan terbuka. Teheran juga menolak perluasan pembicaraan rudal atau pengaruh regional dengan Amerika Serikat. Peringatan tegas Teheran ini menunjukkan kekuatan dan persatuan dari Iran yang tak mau tunduk pada aturan Amerika Serikat. Dalam pidatonya ini, unit Basij juga terus berjaga dan mengamati situasi sekitar. Hal ini lantaran ketegangan di Iran belum mereda di tengah ancaman perang nuklir dari Amerika Serikat. Di tengah perayaan, sejumlah warga terlihat membawa gambar Donald Trump dengan slogan mencerminkan sikap perlawanan. Peringatan revolusi tahun ini juga diwarnai ketegangan domestik. Di sejumlah wilayah Teheran, sebagian warga kembali melontarkan slogan anti pemerintah dari balkon apartemen pada Selasa malam waktu setempat. Situasi kritis konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Iran membawa China ikut merapat ke Timur Tengah. Beijing dilaporkan secara bersamaan mengerahkan pasukan militernya untuk menjaga Iran dan menghadapi kapal induk dari Amerika Serikat. Dari laporan Amerika Serikat, Tiongkok diketahui telah menghadirkan pasukan militer ke sekitar Teluk Oman dan Samudra Hindia sejak Selasa 10 Februari. Pengerahan China ini merespon pergerakan USS George H.W. Bush yang dilakukan oleh Pentagon ke wilayah Timur Tengah. Pengerahan kapal induk ini sekaligus menambah kekuatan kapal induk raksasa USS Abraham Lincoln milik Washington. Dalam kerangka ini, China lantas memobilisasi pasukan dengan memantau penempatan pasukan Amerika Serikat. Dari laporan, Angkatan Laut China
China mengerahkan kapal perusak kelas tipe 005 didampingi tipe 052D dan Liawang 1 dalam operasi di sekitar Teluk Oman dan Samudra Hindia. Kehadiran ini dapat memberi Iran informasi intelijen mengenai pengerahan kapal-kapal Amerika Serikat dan juga Barat, sekaligus meningkatkan kemampuan Teheran untuk menanggapi potensi aksi militer. Tiongkok sekaligus menjadi roda paling strategis untuk mengkoordinasikan data intelijen dengan Teheran, termasuk soal pengerahan rudal balistik, drone, hingga pertahanan udara. Dari laporan citra satelit, Beijing juga memasang sistem THAAD di pangkalan udara Muwafaq al-Salti. Pengerahan ini memperkuat analisis bahwa China membackingi Iran dan memantau pergerakan Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.